Gilirannya saya tanya sama Cak Lontong. Silakan. Apa? Silakan. Menurut Anda nikah muda itu apa? Sesuatu untuk hidup itu melakukannya harus butuh alasan. Anda kenapa ambil meja? Saya mau duduk dengerin Anda. Saya selama ini darah tinggi. Jadi kata dokter saya nggak boleh marah-marah katanya. Jadi saya mencoba untuk tenang. Ini ada self healing. Saya melakukan yoga. Apa sih nikah muda? Nikah muda adalah nikah saat usianya masih muda. Ya iyalah. Anda sudah mulai bisa mengendalikan diri, Enggak, saya lihat. saya mengendalikan diri itu. Ya. Seseorang melakukan nikah muda pasti ada alasan. Saya punya survei, ada 4 besar nih yang menjadi kesimpulan saya. Alasan seseorang atau pasangan melakukan nikah muda. Itu yang pertama karena efektivitas, kemudian alasan biologis, alasan sosiologis, dan alasan ekonomis. Alasan efektivitas. Nikah muda itu lebih efektif, supaya nanti kalau tua dia nggak perlu nikah. Ya, karena muda sudah nikah. Itu lebih efektif. Ya artinya itu, kenapa alasannya melakukan nikah muda? Karena lebih efektif. Biar nanti tuanya nggak perlu nikah. Karena kan sudah nikah waktu muda. Paham? Masa gitu aja nggak paham sih? Enggak, Anda ini berharap nggak mereka paham di sini semuanya? Saya nggak berharap paham. Saya Iya. Ya tugas... sudah, Anda tidak terlalu berharap. Anda kemukakan saja. Gelas cincau, lu ngomong aja. Gua udah bilang jangan ngajak yang lain. Ngomong aja didengerin sama orang. Enggak, saya heran. Saya begitu mudahnya merubah bentuk diri saya. Kadang plastik abon lah, gelas cincau lah. Saya nggak masalah disamakan dengan benda, tapi seenggak-enggaknya tetaplah benda jangan berubah-ubah. Saya jadi bingung, saya harus mirip gelas cincau apa ban plastik. Ya, itu bermasalah memang. Tapi kalau begitu, terserah Anda deh, ceret. Kalau gini kan jelas. Jelas apa? Jelas apanya? Ya, itu alasan efektivitas, alasan biologis. Ini terutama untuk kaum perempuan ya, karena kita tahu wanita itu menginjak usia 50 rata-rata ya, itu kan sudah mengalami masa menopause. Iya. Tapi kan yang pause itu mennya. Terus? Ya menopause kan, men. Jadi laki-lakinya yang harus pause juga. Anda sepertinya nggak paham saya omongkan. Anda sepertinya tidak memahami apa yang saya bicarakan. Iya juga sih. Iya, saya juga sama. Dengan pertimbangan biologis yang seperti itu, wanita kenapa ada nikah muda? Karena wanita yang masih muda itu biasanya tidak tua. Dan dengan dia menikah muda, nantinya kalau bayinya lahir, bayinya juga masih bayi. Itulah yang diharapkan. Itu alasan biologis. Pak. Nggak, kalau saya lihat Pak Denny, kalau saya lihat dari sini Anda bukan seperti Hose LK, tapi seperti keras sakit. Apa itu? Bukan keras sakit, ini kerasukan namanya. Apa ya, keras sakti maksud saya. Oh, keras. Ini baru sampai alasan biologis. Yang ketiga ada alasan sosiologis. Kenapa menikah muda? Karena ketika kita menikah muda, yang mendampingi pernikahan itu banyak. Karena teman-teman kita masih banyak. Kalau nikahnya tua, keburu teman-teman udah mati, nggak ada yang mendampingi. Ya. Dede jangan nanya lagi ambulan Mesir Pak. Udah yang lain. Ini saya menyampaikan alasan, tapi saya berdiri pada posisi orang yang tidak setuju sebenarnya, tidak suka dengan menikah muda. Anda tuh sebenarnya tidak setuju dengan apa yang Tidak, Anda ini saya ungkapkan. lakukan survei untuk melihat alasannya. Dan alasan ini nanti bisa saya bantah dengan survei saya berikutnya. Survei Anda? Tentang resiko-risiko menikah muda. Oh nanti kalau begitu. Nanti survei. Ya. Calon Tong, nggak ada kerjaan. Tolong dipukulin Calon Tong kalau nggak ada kerjaan. Saya tidak suka yang kekerasan. Maksudnya? Tapi kalau ini boleh deh.
Umur itu nggak masalah, Pak. Iya. Yang penting apa? Dewasa. Dewasa. Aduh. Kenapa? Dia Pak tangannya nyampe sini Pak. Men, jangan mengada-ada. Orang tangan saya lagi di sini. Ini? Masa sampai ke situ? Kapten Melar kali. Pak, pulang aja, Pak. Saya, Pak. Belum selesai dia, belum selesai. Kobar, jangan. Jangan ragu-ragu, coba. Pulang aja. Lanjutkan, Bar. Iya. Dewasa, Pak. Dewasa Umur yang nggak penting. masalah. Orang ada yang sudah umurnya banyak tapi nggak dewasa, masih muda tapi sudah dewasa. Iya. Bagaimana cara mengukur seseorang itu dewasa atau tidak, Pak? Dari mana? Gampang, Pak. Dari mana itu? Cowok nih, Pak ya. Iya. Kita tahu nih dewasa atau enggak. Gampang, nggak usah ke psikiater, psikolog nggak usah. Gimana Bawa caranya? ke tukang pangkas rambut, Pak. Kita Terus? lihat dari jauh. Kalau Iya. dia bayar 10.000, dewasa dia. Kalau masih anak-anak, 6.000. Itu. Ini saya seperti ngobrol dengan orang Garut, main pangkas aja lu. Main langsung dicukur aja. Ya, itulah, Pak. Bisa aja Pak dorongan orok. Pak Kobar. Sama apa? Akbar, Kobar. Akbar. Nama jangan diganti-ganti dong biar Lu enggak. yang manggilnya salah. Enak aja kan yang ganti sini. Lah iya. Pak Akbar, Ya. ini jadi dipukul nggak nih dia? Enggak usah. Komeng. Enggak jadi. Nggak jadi? Enggak. Emang gua jam. Kalau gitu saya ada yang dipukul. Gimana sih? Kamu ini nggak boleh ada kekerasan di sini. Saya setuju, Pak. Kita harus menghargai hitam, Pak. Makanya dari kambing hitam ya. Saya Calon tong, ya. pukulin Pitrop. Enggak, kenapa sekarang saya jadi tukang pukul? Ini Karena Anda menyediakan jasa ketika pertama kali oleh Kobar dikatakan bahwa Anda ini suruh mukul, Anda mau aja. siapa bilang saya nolak? Iya, makanya Anda mau aja. Saya mau tanya ke Anda tadi, apa akibat-akibatnya? Ini, saya melakukan survei yang sebenarnya tidak gampang ya. Karena pernikahan itu pilihan. Ini Anda kenapa seperti itu? Pak Denny? Calon tong. Anda ya ngomong aja. Saya istirahat sejenak. Pak Denny, Ya. ini tidak menghargai. Jadi di sini semua kan para pembicara jadi Cara orang-orang menghargai orang itu beda-beda. Kamu percaya nggak di Afrika ada orangnya Bu Salaman dia bisa meludah, itu tandanya dia menghormati. Jadi Anda jangan melihat dari tata cara. Enggak, Sudahlah, ini seolah cara di- saya menghormati dia, saya istirahat begitu. seolah diskriminasi ketika yang lain bicara kan Pak Calon Tong ya. Anda berdiri memperhatikan dengan eye contact dengan jelas mata. Tapi ketika dia bicara Anda tidur-tiduran. Enggak, Pak, kira-kira saya mau mukulin siapa nih? Nggak usah. Sudahlah, kita jauhkan pukul-memukul, kita jauhkan. Ya. Itu kan Bapak sebentar interupsi, ini kayaknya kalau calon tong ngomong kan bakal lama. Boleh saya berkumpul dengan keluarga saya? Fitri boleh pindah? Saya kasihan dari tadi sebentar, kayaknya kurang komplit. Saya akan mengakui ya kalau dia sebenarnya adalah anak dari ayah saya. Sini saya. Ini Pak, tolong dikirimin hiyo. Harta yang Iya. paling berharga adalah keluarga. Saya nggak tega sayang, dari tadi kamu dihina-hina. Mutiara tiada tara keluarga. Boy bilang, mau pulang hilang. Hao Xiang, Hao Xiang, Hao Xiang, Asli mah. Wah, lagu puasa, lagu Masa puasa misi? nih. Hao Xiang, Asli Hao mah. Xiang. Ini kan kayaknya agak lama ya, apalagi kalau yang hijau-hijau ini udah ngomong biarkanlah saya berkumpul satu keluarga Iya. lah Pak. Tolonglah Iya, betul. jangan dipisahkan kayak gini lah Pak. Iya. Song tai wo teng chuo lai dong. Artinya apa Pak? Artinya Pak? Hah? Artinya. Artinya, Iya. apapun yang kita nikmati adalah karena kita berkumpul dengan keluarga. Begitu itu.